Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Holid Pratama. Saya adalah salah satu guru kelas 6 di SD Negeri Kalimulya 3. Pada kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pembuatan proyek pembelajaran, bagaimana memaksimalkan penggunaan ponsel dalam menciptakan bacaan bermuatan bahan ajar untuk memaksimalkan pembelajaran mendalam bagi siswa yang saya sebut dengan cemukis. Saya pada kali ini akan memanfaatkan Canva dan juga AnyFlip dalam proses pembuatannya. Bagaimana cara dan bagaimana mewujudkannya? Jangan lupa saksikan video ini sampai selesai. Pada saat ini, peranan ponsel sudah tidak asing lagi bagi anak-anak SD pada umumnya. Khususnya di kelas 6 SD Negeri Kalimulya 3 saat ini, mereka menggunakannya sebagai alat untuk bermain game dan juga melihat media-media sosial. Bahkan nanti akan berdampak pada resiko ke akses-akses ke konten-konten yang tidak pantas, bahkan bisa berbau pornografi. Bahkan jika digunakan secara berlebihan, akan berdampak menjadi kecanduan dan masih banyak lagi hal-hal buruk yang akan terjadi pada siswa tersebut. Oleh karena itu, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan juga bertanya ke fase sebelumnya untuk mengetahui berapa banyak siswa yang memiliki ponsel dan berapa orang juga yang bisa mengakses ponsel itu dengan kapasitas teknologi yang mumpuni. Ternyata tercerminlah data sebagai berikut. Dari data yang saya sudah dapatkan, maka saya mendapat tantangan untuk membuat manfaat lain ponsel untuk anak-anak. Di antaranya adalah sarana edukasi, informasi yang luas mereka dapatkan, media pembelajaran juga bisa mereka buat, dan juga mengasah kreativitas siswa. Oleh karena itu, saya tertantang untuk mendapatkan manfaat lain dari ponsel anak-anak agar bermanfaat lagi, maka saya gunakan Canva dan AnyFlip agar handphone siswa menjadi lebih bermanfaat. Maka saya berinisiatif membuat Cemukis. Cemukis adalah cerita menarik untuk kita semua. Dengan memanfaatkan ponsel siswa tadi dan juga beberapa aplikasi yang saya gunakan, maka Cemukis ini akan lebih menarik bagi siswa. Penamaannya yang lucu juga diharap akan membuat siswa penasaran dan ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Dalam pembuatannya, Cemukis tidaklah sulit, maka saya akan rincikan beginilah untuk pembuatan proses Cemukis. Maka langsung saja kita ke langkah pertama. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dengan muatan materi pembelajaran. Siswa pun akan memilih mana yang dirasa dapat dijadikan cerita dari materi pelajaran tersebut. Dan tahap selanjutnya, mereka mendiskusikan materi yang akan dijadikan buku cerita karya mereka sendiri, agar mereka dapat bekerja dengan mudah dan bersemangat. Tahap ketiga adalah tahap krusial, di mana siswa harus diberikan pendampingan oleh guru agar konten tersebut tidak melenceng dari esensi yang sudah ditentukan. Maka saya meminta kepada guru fase dan juga guru antar fase agar mereka dapat mengontrol apa saja yang dibuat oleh siswa, kata-kata yang dibuat oleh siswa, dan juga karakter yang dibuat oleh siswa agar menjadi ajak dalam pembuatannya dan nyaman untuk dibaca oleh siapapun. Setelah melalui beberapa tahapan tersebut, maka jadilah Cemukis. Cemukis ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang menyenangkan kepada siswa dengan cara
mereka akan menampilkan karya mereka sendiri dan mereka bisa berbagi kepada orang lain dari karyanya tersebut. Maka mereka akan mendapatkan pengalaman menyenangkan menggunakan handphone mereka dalam membuat cerita yang di dalamnya terisi materi-materi pelajaran yang akan dipelajari selanjutnya. Dan pada akhirnya, cemukis ini dapat menjadi jawaban dari kekhawatiran bersama ketika menggunakan handphone secara berlebihan pada siswa di kelas 6 SD Negeri Kalimulya III. Karena dampak positifnya, siswa menjadikan fungsi handphonenya lebih positif, menjadi alat untuk membuat proyek belajar yang berbasis teknologi, serta pemicu timbulnya kreativitas pada diri siswa masing-masing. Sedangkan fungsi cemukis bagi Bapak Ibu guru di SD Negeri Kalimulya III khususnya, itu dapat memudahkan dalam menjelaskan serta memberikan ilustrasi saat berlangsungnya proses belajar mengajar di kelas. Pada akhirnya, demikianlah pemaparan praktik baik dari saya. Semoga menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.